Hai teman-teman semuanya. Welcome back with me, Davin Anitalpa. Di video kali ini saya akan mengulas, mereview novel yang berjudul Concerto al Malioboro. Novel ini karya Ansel Patra yang diterbitkan oleh Sheila, dan isi novel ini itu terdapat 330 halaman. Novel ini menceritakan tentang 5 anak muda yang sedang menuntut ilmu di sebuah universitas, tepatnya di kota Yogyakarta dengan jurusan yang sama. 5 anak muda ini itu bernama Cardiff yang berasal dari Surabaya, kemudian ada Wawan berasal dari Kediri, dan ada Astrid dan juga Vera berasal dari Solo, dan yang terakhir itu ada Widya yang berasal dari Yogyakarta. Mereka itu saling berlomba-lomba untuk mendapat hasil studi terbaik di setiap semesternya. Mereka juga berjanji untuk lulus kuliah bersama-sama. Hanya hal itu yang membuat mereka menjadi lebih dekat antara satu sama lain, tetapi mereka juga memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang musik seperti bermain biola, gitar, atau mengaransemen musik. Walaupun terdapat salah satu di antara mereka yang tidak terlalu ahli atau tidak terlalu bisa, tapi mereka mengajari temannya agar menjadi bisa memainkan alat musik dengan baik. Pada suatu saat, mereka berlima berinisiatif untuk menampilkan keahliannya dalam bidang musik dengan cara mengamen untuk menggalang dana di tempat-tempat tertentu, seperti di perempatan, jalan depan mall, terus di warung makan di tepi jalan, stasiun kereta api, terus juga bisa di pasar tradisional. Dana yang didapatkan ini itu akan diberikan kepada Bu Mariati agar dapat membantu kelangsungan hidupnya sebagai tulang punggung keluarga untuk kedua anaknya. Bu Mariati ini termasuk korban gempa bumi di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006. Penggalangan dana yang pertama ini berjalan dengan sukses. Penggalangan dana kedua dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu di Malioboro, tepat pada liburan Natal dan Tahun Baru. Pastinya pada waktu tersebut Malioboro akan penuh dengan keramaian oleh wisatawan-wisatawan dari dalam maupun luar, seperti wisatawan mancanegara atau bisa disebut dengan turis. Kegiatan penggalangan dana kedua ini bertujuan untuk membantu Cardiff supaya Cardiff bisa melanjutkan kuliah dan keluarganya yang sedang mengalami musibah bisa terbantu. Seperti penggalangan dana yang pertama, penggalangan yang kedua pun ini berjalan dengan sukses dan sesuai rencana. Walaupun mereka sering berlatih musik, tetapi mereka juga sibuk dengan studi mereka masing-masing, supaya mereka lulus dengan hasil studi yang cukup baik dan wisuda mereka bisa dilakukan bersama-sama seperti janji yang sudah mereka buat sebelumnya. Di novel ini terdapat 4 nilai yang menurut saya itu lebih menonjol atau lebih terlihat saat kalian membacanya. Pertama, ada nilai pendidikan. Pada bab 10 ini, Cardiff memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia berharap supaya mereka, 5 anak muda ini bisa lulus dan wisuda bersama-sama tanpa ada salah satu atau beberapa yang tertinggal. Jadi mereka bisa lulus 5 langsung, 5 berbarengan dan tidak ada yang tersisa. Kedua, ada nilai moral. 5 anak muda ini sangat sering membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Contohnya di awal-awal cerita, Widya membantu Cardiff yang sedang tidak enak badan dengan memberi roti yang dia bawa dengan minum teh kotak. Kemudian ada juga SMA dulu, tempat Widya bersekolah atau mencari ilmu. Anak-anak di situ atau siswa-siswi di situ sering melangsungkan atau sering melaksanakan penggalangan dana untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Kemudian ada penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu kelangsungan hidup Bu Mariati. Ada juga penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu Cardiff dan keluarga Cardiff yang sedang terkena musibah. 2 hari lalu, 5 gembel berkunjung ke rumah Bu Mariati ini. Bersama Bu Mariati, mereka membicarakan usaha yang dilakukan Bu Mariati. Hasil diskusi mereka adalah Bu Mariati mau berjualan nasi rames. Jadi di sini adalah bukti bahwa 5 anak muda tadi melakukan penggalangan dana
atau membantu orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Ketiga, ada nilai sosial. Saat berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, 5 anak muda ini berbicara dengan sopan dan santun. Semoga beliau lekas sembuh. Kami juga turut prihatin atas bencana yang menimpa keluarga ibu. Itu tadi merupakan bukti bahwa 5 anak muda tadi berperilaku sopan dan berbicara dengan sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Keempat, ada nilai budaya. Di sini penulis mengenalkan kepada para pembaca tentang Malioboro atau tepatnya kota Yogyakarta sendiri. Pada penggalangan kedua, di sini mereka menggunakan belangkon, kebaya dan juga sanggul. Di sini juga mereka menyanyikan Indonesia Raya dan lagu Maju Tak Gentar. Ada satu hal yang membuat saya terkesan dengan novel ini, yaitu pertemanan antara 5 anak muda ini. Karena di zaman sekarang sedikit sulit untuk mendapatkan atau menemukan teman seperti mereka ini, yang saling mengerti, tulus, baik, jujur, dan lain sebagainya. Setelah membaca novel ini, saya merasa bahwa saat kita melakukan kebaikan dengan tulus tanpa pamrih, suatu saat nanti kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal atau bahkan lebih dari Yang Maha Kuasa. Dan kembangkan apa yang kita sukai, kelebihan kita, agar menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri. Alasan saya memilih dan memutuskan untuk membaca novel ini karena novel ini membahas tentang perkuliahan dan suatu kota yang sangat ingin saya kunjungi, yaitu Yogyakarta, karena saya belum pernah ke sana. Di mana-mana pasti kita akan menemukan kelebihan dan kekurangannya. Contohnya pada novel yang saya baca, di sini kelebihan dari novel yang saya baca yaitu jalan ceritanya tidak membingungkan, tidak banyak kilas balik atau flashback. Kemudian kata yang digunakan oleh penulis ini mudah dipahami dan banyak membahas kehidupan sehari-hari, jadi tidak terlalu membingungkan. Tetapi kekurangannya yaitu terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa asing dan tidak ada terjemahannya, jadi disitulah bagian yang membingungkan. Walaupun tidak ada terjemahannya, tapi ini tidak mengganggu jalannya cerita kok, jadi aman. Saran saya kepada penulis yaitu memberi terjemahan tentang bahasa asing yang ada di dalam novel ini, terus memperbanyak pembahasan mengenai perkuliahan, karena sangat seru aja kalau kita membahas tentang perkuliahan. Dan melanjutkan novel ini menjadi part 2 atau season 2 karena ini seru. Untuk kalian para pelajar bisa banget buat baca novel ini. Tapi selain pelajar juga boleh kok baca novel ini, karena kata-kata yang digunakan oleh penulis mudah dipahami dan juga membahas mengenai perkuliahan, jadi tidak selalu tentang percintaan atau romance. Dan untuk kalian yang suka dengan kota Yogyakarta atau Malioboro, itu pasti kalian suka sama novel ini. Di akhir cerita ada hal yang paling disukai oleh kalangan remaja loh. Apa tuh? Daripada kalian penasaran, yuk beneran baca. See you in the next video. Bye bye teman-teman semua. Thanks for watching.